Tes 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 tes. Hai, aku Dendi dari podcast Rehat Sejenak. Terima kasih ya sudah berhenti sebentar. Aku harap kalian merebahkan badan, juga mendengarkan. Akhirnya, akhirnya kita bertegur sapa lagi di podcast kecil-kecilan ini. Aku rasa setelah aku pikir-pikir kayaknya aku sudah lama nih menghilang dari peradaban ya. Dan penyakit dalam diriku tuh nggak sembuh-sembuh gitu. Dulu tahun kemarin aku berharap kalau aku akan konsisten, tapi nyatanya di tahun sekarang juga konsistensinya itu belum aku temukan gitu ya. Nggak tahu lah kenapa akhir-akhir ini hidup tuh rasanya kayak berat banget gitu. Kayak tiba-tiba aku mikir gimana ya caranya kalau setiap hari aku tuh harus mendapatkan informasi baru gitu. Jadi pada akhirnya kayak hidup tuh bukan soal melulu tentang cinta aja. Cinta dengan pasangan kita, cinta dengan duniawi gitu. Diri kita sebetulnya juga perlu dicintai gitu ya kan. Akhirnya gue ngelamun kan. Aku ngelamun tuh malam-malam. Pada suatu ketika aku tuh mikir, gimana kalau pada akhirnya aku tidak menyukai diriku sendiri, aku tidak merawat diriku sendiri, dan aku nggak memberi makan otakku sendiri gitu. Nah terus aku kasihan lah sama diriku. Nah bentuk kasihan itu tadi, aku mikirnya kayak gimana kalau aku mulai membaca gitu ya kan. Aku mulai memberikan informasi kepada otakku gitu. Karena dunia ini kan terus bekerja gitu kan. Orang-orang setiap harinya terus bersaing untuk mencapai puncaknya masing-masing. Nah kalau kita sehari aja nggak mendapatkan informasi dalam otak kita, aku takutnya nanti kayak diriku tuh merasa menjadi seseorang yang brain rot gitu. Udah skill nggak ada, kemampuan nggak ada, introvert lagi ya kan. Habis itu nggak kayak apa yang mau dibanggakan dalam diri kita gitu pada akhirnya. Kalau kita sendiri aja nggak tahu mau kita apakan diri kita sendiri ini. Akhirnya dari bentuk penyesalanku tadi, setelah aku menyelami diriku yang lebih dalam, aku memutuskan untuk mulai membaca buku gitu ya kan. Nah waktu itu buku pertama kali yang aku baca adalah 5 cm ya kan. Judul karya dari penulis Rio Dirgantoro kalau nggak salah. Tapi tolong koreksi aku kalau salah, mungkin seingatku kayak gitu, soalnya itu sudah lama banget gitu. Aku baca buku pertama kali yang betul-betul aku baca dan gak beranjak dari tempat tidur. Seingatku dulu tuh buku ya itu judulnya 5 cm. Habis itu aku baca buku kedua aku yang berhasil aku selesaikan itu bukunya Terelie yang hafalan sholat Delisa gitu. Dan hingga sekarang aku nggak tahu lah aku sudah menghabiskan berapa banyak buku itu. Nah kenapa aku harus membaca buku? Karena ya ini perlu gitu, ini penting, membaca tuh penting gitu. Banyak orang-orang yang bilang kalau membaca tuh buang-buang waktu ya, kegiatan yang paling membosankan dan kegiatan yang paling ngantuk gitu ya kan. Bahkan dulu waktu aku SMP dulu itu guruku kan, wali kelasku tuh guru bahasa Indonesia ya. Jadi kayak dia tuh punya program kalau kita akan di dalam kelas tuh kita akan bikin perpustakaan mini. Dan jadi kayak di belakang di halaman belakang tuh kayak dikasih kardus yang disusun, terus habis itu dibikin rak gitu ya, rak buku kayak handmade gitulah ya kan. Karena waktu itu ada kayak lomba seni gitu menghias kelas. Nah wali kelasku tuh ada ide, jadi satu orang bawa satu buku ya kan. Nah itu aku masih belum menyukai buku, dan kupikir kayak sama aja kayak orang-orang yang belum terjun ke dalam dunia literasi. Membaca buku buang-buang waktu, ngapain baca buku tebel-tebel gitu ya kan. Enak kan main HP, scroll TikTok gitu. Bukan aku masuk menyindir ya, tapi kan emang
Emang rasanya enak kalau scroll ya kan. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan menonton TikTok, menonton konten-konten pendek, dan itu adalah makanan kita setiap hari gitu. Nah, balik lagi nih di waktu aku SMP, ya kan. Akhirnya semua siswa tuh bawalah satu buku gitu. Nah, total tuh ada 30 siswa lah waktu aku SMP seingatku kan. Nah, terus banyaklah buku tuh. Kayak aku lihatnya tuh buku nih ditumpuk-tumpuk ternyata bagus juga ya. Kayak jadi hiasan gitu. Akhirnya mulailah aku ambillah satu buku. Waktu itu bukunya 5 cm. Aku bacalah di dalam kelas tuh. Awalnya iseng-iseng aja ya kan. Satu bab lah, 2 bab. Sampai pada akhirnya kenapa aku masuk lebih dalam lagi ke pembahasan buku itu tadi. Aku masuk lebih dalam lagi ke momen-momen dimana Lima sahabat ini menceritakan tentang perjalanan dia mendaki gunung gitu ya kan. Aku nggak bisa skip tuh karena aku kan nggak pernah ke gunung ya, dan aku nggak tahu persahabatan itu dalam sisi sudut pandang orang-orang yang berbeda itu kayak gimana. Sampai akhirnya aku kepo lah di situ. Oh, ternyata gini ya rasanya naik gunung gitu. Ternyata kayak gini ya nilai persahabatan tuh kayak gimana. Yang tadinya aku skeptis dan males banget buat baca buku, akhirnya aku bacalah dari situ. Dari buku 5 cm itu tadi hingga membuatku masuk lebih dalam lagi dan penasaran dengan buku-buku yang banyak di perpustakaan mini waktu itu. Suatu ketika aku sakit hati lah. Aku sakit hati ngelihat teman-temanku tuh kayak jadi buku tuh disusun banyak, habis itu dipakai buat bantal. Mereka tidurlah di belakang kelas. Bahkan bukan dipakai buat tempat tidur aja, kayak dipakai buat ngelempar sana, ngelempar sini. Buku tuh dilempar-lempar gitu. Karena dari situ aku mulai muncul empati ya, kalau tiba-tiba buku tuh menjadi barang yang berharga waktu itu. Kayak anjir lah, kayak sakit hati banget tau lihat buku-buku dipakai bantal kayak gini, dilempar-lempar sana sini. Akhirnya banyak yang robek juga kan. Lah aku pungut lah di situ. Malah dikatain caper gitu ya. Ngapain sih kayak gitu? Kayak caper amat sih cari perhatian. Biasa aja kali, nggak usah dipungut-pungut lagi. Lagi juga nggak ada yang baca juga. Aku masih ingat itu kawanku yang bilang ya. Akhirnya dari situ saking muaknya aku nggak ada yang baca, kan aku jadi ketua kelas ya waktu itu. Ya awalnya sih kayak ya aku waktu SMP nggak nakal juga nggak diam ya, netral aja, jadi remaja pada saat itu gitu ya kan. Akhirnya suatu hari aku bilang lah ke wali kelasku, "Bu, boleh nggak sih kalau bukunya ini dibawa pulang gitu? Soalnya sayang kalau di sini nggak ada yang baca." "Kok bisa nggak ada yang baca? Kan kita ada program 15 menit membaca sebelum memasuki jam pelajaran," kata guruku kan. Nah guruku kan dia wali kelas ya, dia kan gak setiap hari tuh masuk dalam kelas. Nah dia memang gak tahu keseharian kita tuh ngapain aja. Buku nih digerak-gerak ini digunain apa aja sama kawan-kawan waktu itu. Dilempar lah, dipakai bantal segala macam gitu, dicoret-coret bla bla kayak gini. Akhirnya guruku bilang, tapi aku nggak cepu ya ke guruku, dan aku kayak itu bukan hak aku untuk melapor atau apalah kayak gitu kan. Akhirnya kata guruku nggak apa-apa aja bawa gitu, dibawa ke rumah juga nggak apa-apa. Akhirnya umumin lah si wali kelasku ini kalau buku-bukunya nggak apa-apa dibawa ke rumah asal dikembalikan. Nah karena bukunya kayak mulai banyak yang rusak, ku bawa lah semuanya di rumah gitu kan. Jadi setiap hari tuh dari rak di rumahku, ku bawa ke sekolah, ku tata lagi lah di rak itu. Terus kalau pulang, ku bawa lagi semuanya, ku tata lagi besoknya. Masih aja kayak gak ada lah orang yang terpengaruh dari hal-hal yang aku buat kayak tadi itu. Malah ya hal itu dianggap kayak tabu sama teman-temanku waktu itu ya kan. Pada akhirnya kayak aku udah mulai bodo amat lah. Ya ngapain juga kan peduli sama mereka gitu. Intinya aku udah mulai suka membaca lah pada saat-saat itu ya kan. Sampai suatu ketika aku diikutkanlah lomba mengarang cerpen pada saat itu.
Aku nggak percaya diri, karena aku cuma baca buku aja, tapi aku nggak pernah menulis. Bacalah aku banyak-banyak buku lagi untuk mengikuti lomba cerpen ini tingkat kota. Ikutlah aku. Nah, karena aku nggak punya laptop ya dipinjamkanlah sama guruku tadi tuh, wali kelas. Sampai siang lah aku mengerjakan, ditemani 3 kawanku perempuan waktu itu. Nah, dari situlah kayak 3 perempuan ini tiba-tiba terpengaruh gitu. Apa asiknya sih baca buku gitu kan. Aku bilang lah, cobalah pilih di rak itu 1 buku aja, kamu bawa pulang. Habis itu bacalah. Aku yakin kamu pasti akan suka juga gitu. Nah, dibawalah sama mereka tuh buku yang tipis-tipis awalnya, kayak cerpen-cerpen, kumpulan cerpen antologi gitu ya kan. Dibawalah sama mereka. Akhirnya besoknya lagi kayak aku dan 3 kawanku perempuan ini mulai ngebahas tentang buku. Ih, gila, kayak kamu udah baca buku yang ini nggak ya? Sumpah bagus banget. Kayak cerita-ceritanya tuh kayak keren gitu loh, udah segala macam. Akhirnya menimbulkanlah dampak di lingkup kecil itu tadi. Akhirnya muncullah pembahasan buku yang cukup intens setiap harinya gitu. Kadang ada beberapa momen kita membahas buku aja itu setelah istirahat ya kan. Akhirnya dari situ tuh timbullah kepedulianku terhadap buku-buku nih. Kayak cobalah satu kelas tuh mulai membaca buku dan mulai menyadari bahwa buku tuh meskipun ini adalah buku cerita, tapi di dalam novel-novel fiksi juga penulis tuh pasti menetapkan amanat-amanat yang tersirat gitu. Pasti ada lah pesan moralnya, kan gak mungkin buku tuh sekosongnya tuh gak akan mungkin. Buku tuh gak sepenuhnya kosong dan gak ada maknanya. Setelah aku tahu dan setelah membaca banyak buku juga, akhirnya aku menemukan seberapapun tebal buku itu dan seberapa tipis buku itu pasti menyimpan hal-hal yang bisa bermanfaat buat diri kita. Dan dari semua yang aku ceritakan tadi itu menimbulkan kesukaanku membaca buku dan bertampak hingga fase diriku yang sekarang ini. Tapi ya yang namanya juga perjalanan yang menyukai dalam artian tidak disukai orang lain ya. Banyak orang yang masih menganggap bahwa membaca buku tuh so pinter lah, membaca buku tuh gak guna, buang-buang waktu. Kalau pengen punya banyak duit ya kerja. Ya udah, kalau konteksnya pengen banyak duit ya kerja itu. Tapi kalau konteksnya ingin berpikir kritis atau eh, memperdalam pemikiran kita, ya kita membaca buku, karena buku adalah sumber pertama kali informasi yang kita dapat ya, dengan cara kita membaca. Tapi ketika itu suatu hari aku ikut dalam sebuah seminar lah, kayak di Zoom gitu kan, seminar daring. Masuklah aku ke dalam situ. Ada satu mahasiswa yang bilang kalau membaca buku tuh nggak bikin kita pintar. Nah, karena itu ada bintang tamu dan kita kan dan aku berperan sebagai narasumber dalam situ yang haus akan informasi ya. Ada salah satu influence gitu masuk ke dalam forum itu tadi. Nah, dia habis itu menyanggah lah ucapannya si mahasiswa itu tadi yang bilang kalau membaca buku tuh nggak bikin kita pintar. Mau sebanyak apapun buku yang kita baca itu nggak akan bikin kita pintar. Habis itu bilanglah ini apa namanya, si kakak ini tadi yang jadi influence tadi. Dia bilang kalau ya memang kalau kita membaca buku aja tanpa memahami itu nggak akan bisa bikin kita pintar. Tapi kekehlah si mahasiswa ini. Dia bilang kalau ya tetap aja kita pintar tuh banyak jalannya gitu ya kan. Kayak kebanyakan orang yang pintar dan sukses ialah orang yang belajar di lapangan, kayak kerja lapangan gitu. Nah, kalau konteksnya sukses dan keberhasilan kan beda-beda gitu. Yang dia sebutkan tadi argumennya adalah membaca buku nggak bikin kita pintar, kata dia kan. Terus di dalam otakku, karena aku nggak berani buat bicara waktu itu, jadi kayak bergumam aja dalam diriku sendiri. Nah, terus gimana ya cara mempertanggungjawabkan orang-orang yang sudah berhasil hidupnya dengan cara membaca buku, memulai stepnya hingga step-step berikutnya, kayak
buku ini jembatan lah bagi orang-orang yang sudah sukses. Dan itu terbukti bahwa orang-orang yang membaca buku kebanyakan lebih produktif dan lebih sukses ke depannya nanti gitu. Soalnya banyak contohnya. Ya walau nggak bisa dipungkiri ya sebagai patokan kalau berharap kita sukses, kayaknya aku harus baca buku deh biar aku suatu saat nanti bisa sukses gitu. Ya nggak kayak gitu juga, tetap aja kita harus berusaha nggak sih? Ya sama aja gitu konteksnya. Nggak bisa dong kita ngejudge bahwa membaca buku nggak bisa bikin kita pintar. Ya memang kalau baca aja itu nggak bisa bikin kita pintar. Karena membaca kan cuma mengeja huruf gitu. Tapi kalau membaca dan memahami, kayaknya itulah yang bisa bikin kita paham dan pintar untuk menambah apa namanya kapasitas otak kita untuk bekerja dan berpikir lebih kritis gitu. Membaca dan memahami bukan karena membaca aja. Ya apapun membaca buku apa aja, entah novel kayak, entah buku apa namanya kayak buku self improvement, buku fiksi atau buku jurnal atau apapun yang bisa kita baca, aku yakin si penulis itu pasti menanamkan sudut pandang yang berbeda dan pemahaman dari apa yang disampaikan dalam penulis itu tadi, tergantung konteks apa yang akan kita lihat nantinya gitu. Jadi dari situ kayak yang tadinya aku mulai kecewa, akhirnya mulai semangat lagi lah untuk mulai membaca lagi, membaca dan banyak membaca sampai aku berharap tidak ada hari tanpa membaca. Dari situ aku mulai konsisten lah kayak sehari aja kayak aku baca satu bab lah atau meluangkan waktu setidaknya adalah 10 menit atau 15 menit aku membaca buku dan memberikan informasi baru terhadap otakku. Nah, balik lagi nih terhadap program guruku waktu itu ya kan. Karena dia kan bikin program literasi tuh. Cuma menyuruh kawan-kawanku untuk membaca buku aja. Akhirnya aku sadar kalau membuat eh, apa namanya kayak mempengaruhi orang-orang yang skeptis tentang membaca dan menolak bahwa membaca itu buang-buang waktu juga agak susah juga buat menyuruh mereka untuk giat membaca gitu ya kan. Ya sebetulnya kita juga nggak tutup mata. Kita tahu bahwa minat baca itu di negara kita kan bermasalah. Maka negara kita adalah penyumbang minat literasi yang cukup rendah lah dari beberapa negara gitu. Dan itu juga berdampak kalau negara kita bila kapasitas EQ-nya dites pun eh, paling tingginya tuh 70 gitu rata-rata ya kan. Nah dari situ kan bisa ditarik tuh bahwa negara kita menyumbang rendah literasi cukup tinggi lah. Kita tahu bahwa minat baca dalam negeri kita itu bermasalah. Cuman aku tidak menyalahkan orang-orang yang gencar sekali eh, mengorasi minat baca tuh harus ya baca buku tuh penting gitu. Tapi apa namanya kayak aku tuh mikir kalau semisal kita bikin program, jadi dalam proses kita membaca di dunia literasi itu ada dua kemampuan. Ada yang namanya decoding, jadi dan ada namanya pemahaman. Nah, decoding ini itu adalah kemampuan menganalisis huruf menjadi rangkaian suatu kata, lalu kita membacanya dan mengejanya gitu, menjadi kalimat dan membunyikannya secara gamblang. Nah, satunya lagi adalah pemahaman. Nah, dari pemahaman ini, membaca buku itu bisa menarik kita lebih banyak lagi untuk mengerti satu isi buku gitu. Kalau kita cuma membaca aja konteksnya ya jelas kita nggak akan tahu gitu. Tapi kalau kita memakai dua kemampuan ini, decoding dan pemahaman, aku yakin dan aku bakal jamin kalau orang ketika membaca dan tidak mendapatkan dampaknya itu nggak mungkin karena dia sudah ada decoding dan ada pemahaman itu tadi. Jadi aku mikirnya tuh kayak semisal kayak ada guru nih bikin program minat baca tapi cuma disuruh baca aja. Kayaknya itu gak bisa gitu. Kayak gak udah gak manfaat lagi gitu ya kan. Soalnya dari penduduk dari orang-orang di negara kita aja kayak malas banget buat ngebaca gitu kan. Bahkan presiden kita aja kayak lebih mementingkan program MBG gitu. Bukan
minat minat literasi padahal dari aku SMP tuh udah digencarkan, cuman itu tuh kayak nggak berdampak aja pada pada masyarakatnya itu. Ya sistemnya aja sih menurutku yang agak sedikit harus diubah gitu ya kan, kayak guru tuh eh, jangan disuruh membaca gitu, tapi ajari gimana caranya membaca, bukan mengeja huruf ya kayak a i u e o atau babi bu bebu bapak ini budi ini bapak budi, bukan kayak gitu lagi. Tapi gimana caranya guru-guru atau orang-orang yang ingin menggemparkan program literasi yaitu ajarin dulu gimana caranya membaca dengan dua kemampuan ini, decoding dan pemahaman. Ketika mereka sudah tahu basicnya, otomatis mereka di langkah selanjutnya akan tahu tujuan kita membaca tuh sebetulnya apa. Bukan kayak kita duduk manis, lalu membaca, udah selesai gitu. Ya orang bosen, satu bab aja masih diprolog aja itu udah bikin kita ngantuk. Kalau kita gak tahu basic belajar membaca itu kayak gimana ya kan. Kayak aku setuju deh. Apa yang aku usulkan ini itu kayaknya lebih penting daripada program HBG ya kan. Kayak oh iya, tengoklah video-video yang lewat gitu. Para siswa dikasih makan bla bla kayak gini. Apalagi kasus-kasus dari dapur MBG yang katanya sehari dapat 6 juta sambil joget-joget dan negara ini kacau sekali. Ada ada MBG yang isinya lele mentah dan tahu gitu. Dan itu di dis gimana sih ngomongnya? Sampai keliru-keliru. Di dis ya pokoknya itulah disalurkan kepada siswa-siswa yang kalangannya itu anak SD gitu ya kan. Ya ini gimana makanya harus digoreng dulu Kak. Padahal di Cina di negara-negara maju sistem dari makanan bergizi itu kan kayak kita jalan di kantin, habis itu kita dikasih makanan sayuran-sayuran, berbagai segala macam. Lah ini adikku sendiri aja MBG-nya tuh isinya telur, habis itu tempe dan kacang-kacangan gitu. Oke, lebih bergizi ibuku yang masak setiap hari deh daripada makan uang uang rakyat yang dijadikan makanan bergizi gitu. Izin ya kan. Jadi balik lagi nih ke apa namanya? Ke sistem literasi ini. Jadi menurutku kalau kita mau melakukan intervensi, kayaknya siswanya dulu yang disasar. Bukan siswanya dulu yang disasar ya, tapi gurunya juga harus kayak lebih open minded lah untuk mensosialisasikan gimana sih agar minat baca ini tersalurkan dengan baik dan benar gitu. Kayak banyak ngomong nih aku ya kan. Nah terus kita masuk ke pembahasan berikutnya lagi ya kan. Tadi kan udah bahas tuh tentang membaca, bla segala macam dan konteks dari literasi tersebut. Nah, gimana agar kita tuh mulai membaca buku kayak menurutku sendiri ya pendapatku pribadi. Jangan mulai dari gimana caranya kita agar kita tuh bisa ngebaca buku setiap hari tanpa merasakan bosan. Tapi carilah satu buku aja, bacalah sampai habis. Ketika kalian sudah nyaman dengan kegiatan itu, aku yakin semua buku, semua apapun jenis yang bisa dibaca, kalian akan terotomatisasi dan akan mengikuti alurnya gitu. Karena kebiasaan tadi, ketika kalian udah menyukai satu buku, itu awal langkah kalian menuju membabat habis, membantai habis buku-buku yang ada di pasaran gitu ya kan. Sampai kapasitas otak kalian tuh melebihi gorila. Kalian akan menjadi manusia yang mulai dari gaya bicara, pola berpikir, mindset, open minded itu banyaklah peneliti yang mengatakan kalau keseringan membaca buku kita tuh persatulah dari orang-orang yang tidak gemar membaca gitu. Nah, kita sampai di fase terakhir, itu tadi semua yang aku bacot-bacotin dari tadi itu kayak harapanku kalian lebih lah terbuka untuk membuka niat kalian, memberikan satu informasi penting aja dari membaca buku terhadap otak kalian gitu. Bahwa membaca buku tuh nggak bikin kita bosan aja. Membaca buku juga nggak buang-buang waktu, malah
kita tuh menginvestasikan hal-hal yang berpengaruh terhadap diri kita ke masa depan nanti. So, ternyata eh, yang kubicarakan selama ini semoga ada manfaatnya gitu ya. Kayak aku karena udah lama gak bikin episode-episode baru, jadi makin hari aku makin bingung mau bicara apa ya kan. So, tanpa lama-lama, aku Dedi dari podcast Rehat Sejenak. Semoga apa yang aku bicarakan ini masuklah ke dalam otak kalian gitu. Mari kita membaca buku, karena membaca buku itu adalah jendela literasi yang paling penting untuk kemajuan negara dan mengupgrade sumber daya manusia di dalam negara kita. See you, bye-bye. Terima kasih banyak.